Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rian Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Yang kalau misalkan kalian itu menonton video saya yang sebelumnya, yaitu mengenai unsur intrinsik cerita fabel, nah seperti itu. Oke ya, untuk pembahasan yang sekarang yaitu mengenai unsur ekstrinsik cerita fabel. Nah, unsur ekstrinsik cerita fabel merupakan unsur dari luar yang mempengaruhi pada proses penciptaan ataupun pada proses pembuatan ataupun pada proses terciptanya karya fabel tersebut yang dibuat. Jadi unsur dari luar yang mempengaruhi, ya seperti itu. Nah, pada proses penciptaan ataupun pada proses pembuatan ataupun pada proses terciptanya karya fabel tersebut yang dibuat. Oke ya, untuk unsur yang pertama yaitu kondisi ataupun keadaan sosial masyarakat, seperti itu. Baik itu ekonomi, budaya, kepercayaan ataupun agama, adat istiadat, politik dan sebagainya. Nah, seperti itu. Itu merupakan salah satu yang mempengaruhi pada proses penciptaan ataupun pada proses pembuatan ataupun pada proses terciptanya karya fabel tersebut yang dibuat. Nah, itu untuk unsur yang pertama. Nah, untuk unsur yang kedua yaitu latar belakang penciptaan, yaitu yang berkaitan ataupun merupakan kapan ya, ataupun yang berkaitan mengenai kapan ataupun ya berkaitan mengenai kapan ya, kapan karya fabel tersebut dibuat ataupun diciptakan. Nah, seperti itu. Itu juga merupakan salah satu yang mempengaruhi pada proses penciptaan ataupun pada proses pembuatan ataupun pada proses terciptanya karya fabel tersebut yang dibuat. Nah, untuk lebih jelasnya nanti saya akan bahas pada pembahasan yang selanjutnya mengenai, biar lebih jelas ya, mengenai jenis-jenis atau macam-macam cerita fabel. Nah, seperti itu. Oke ya, lanjut saja untuk pembahasan. Lanjut aja ke pembahasan yang sekarang ya, mengenai unsur ekstrinsik ya, cerita fabel. Nah, untuk unsur yang ketiga atau unsur yang selanjutnya yaitu yaitu merupakan latar belakang pengarang ya, yaitu berkaitan dengan pendidikan ya, terus jenis kelamin, terus agama ya, terus juga pandangan hidup pengarang ya, dan sebagainya seperti itu. Itu merupakan salah satu yang mempengaruhi pada proses terciptanya ataupun pada proses penciptaan ataupun pada proses pembuatan ya, pada proses penciptaan ataupun pada proses pembuatan ataupun pada proses terciptanya karya fabel tersebut yang dibuat. Nah, seperti itu. Oke ya, terima kasih telah menonton channel saya ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share channel saya ini, dan jangan lupa subscribe channel saya ini untuk mendukung ataupun memotivasi saya dalam membuat konten-konten pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada kesempatan kali ini yaitu pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 7 SMP. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya nanti saya akan cantumkan linknya di deskripsi. Oke ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.